Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan jawaban untuk ujian akhir semester untuk mata kuliah manajemen operasi. Pertama, saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Nama Sandra Wijaya, NIM 2110417 kelas F1. Baiklah, saya akan menyampaikan atau membacakan soal beserta jawabannya. Soal yang pertama, jelaskan mengapa konsep penyesuaian massal atau mass customization dapat digunakan sebagai salah satu strategi dalam rantai pasokan. Jawabannya adalah dikarenakan dengan menggunakan konsep penyesuaian massal atau mass customization atau personalisasi, penjualan dapat memenuhi permintaan pembeli atau pelanggan sesuai dengan keinginan dari pembeli ataupun pelanggan yang lebih daripada produk standar. Produk yang lebih standar di sini maksudnya adalah pembeli atau pelanggan menginginkan produk yang lebih dari produk yang sudah ada atau yang sudah disediakan. Misalnya, ada seorang pembeli datang ke toko souvenir dan pembeli tersebut melihat souvenir yang sudah disediakan atau yang sudah ada. Pembeli tersebut tidak tertarik dan meminta souvenir dengan bentuk dan model yang berbeda. Maka dari itu, untuk memenuhi permintaan dari pelanggan tersebut, penjual membuat souvenir yang baru dengan bentuk yang berbeda, yaitu dengan merangkai kembali dengan bahan-bahan yang sudah ada, cuman membuat atau merangkai bentuk yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah disediakan di etalase toko. Permintaan dari pembeli tadi bisa kita jadikan sebagai masukan bagi penjual untuk membuat produk yang lebih bervariasi. Jadi masukan itu dari pembeli sangat berharga bagi penjual untuk mengembangkan produk-produknya untuk kedepannya supaya lebih menarik dan terutama menarik minat dari pembeli-pembeli yang lain. Seluruh perusahaan di dunia saat ini menyadari kebutuhan untuk memberikan pelayanan yang memuaskan untuk pelanggan. Dalam keinginan perusahaan untuk memenuhi keinginan pelanggan, mendorong banyak perusahaan-perusahaan yang menciptakan program-program baru dan prosedur untuk memenuhi setiap permintaan dari pelanggan. Dalam melakukan mass customization, bagaimana perusahaan memberikan nilai yang unik atau nilai tambah dari suatu produk sesuai dari keinginan pelanggan, namun dengan cara yang efisien. Adapun keuntungan dari mass customization antara lain, yang pertama, memaksimalkan market share dengan memaksimalkan kepuasan konsumen dan jumlah konsumen. Yang kedua, menekan biaya persediaan dan material was. Penekanan biaya ini diakibatkan karena material dan input lainnya didorong untuk melakukan produksi secara just on time, sehingga inventory dari finish produk pun rendah karena produk berdasarkan order dan tidak untuk menyetok. Yang ketiga, meningkatkan cash flow. Yang keempat, waktu respon yang lebih pendek. Akumulasi waktu dari diterimanya order hingga dilakukan pengiriman sangat pendek. Selain itu, sistem produksi yang lebih fleksibel dapat mengadaptasi permintaan yang berbeda dengan cepat. Selanjutnya, soal beserta jawaban nomor 2. Terdapat 3 keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan apabila menerapkan strategi penyelesaian massal atau mass customization dalam aktivitas rantai pasokan mereka. Jelaskan keunggulan kompetitif tersebut. Jawabannya A. Mengelola hubungan dengan pelanggan. Customisasi massal membutuhkan masukan yang rinci dari pelanggan agar layanan atau produk yang ideal dapat dihasilkan. Perusahaan dapat belajar banyak tentang pelanggannya dari data yang diterimanya atau data masukan daripada pelanggan. Keunggulan kompetitif yang signifikan diwujudkan
melalui hubungan pelanggan yang erat ini berdasarkan strategi kustomisasi massal. Yang B, menghilangkan persediaan barang jadi. Memproduksi untuk pesanan pelanggan lebih efisien daripada menghasilkan perkiraan. Karena perkiraan tidaklah sempurna. Triknya adalah memiliki semua yang kita butuhkan untuk menghasilkan pesanan dengan cepat. Dengan menggunakan promosi penjualan, perusahaan dapat melakukan beberapa kontrol atas persyaratan untuk persediaan komponen dengan mengarahkan pelanggan menjauh dari opsi yang habis untuk memilih opsi yang tersedia. Kemampuan ini menghilangkan tekanan dari rantai pasokan sekaligus menjaga kepuasan pelanggan. Penyedia layanan juga bisa memanfaatkan penyesuaian massal untuk mengurangi tingkat inventaris. Mereka memiliki sistem pangkal lunak yang melacak frekuensi pelanggan yang paling disukai konsumen hingga majalah yang mereka baca. Informasi ini memungkinkan perusahaan jasa untuk merencanakan dengan lebih akurat apa yang akan dikemas pada setiap jasa yang mereka jual. Yang C, atau yang ketiga, meningkatkan nilai layanan atau produk yang dipersepsikan. Dengan kustomisasi massal, pelanggan dapat melakukan sesuai keinginan mereka. Secara umum, kustomisasi massal seringkali memiliki nilai yang lebih tinggi di benak pelanggan daripada biaya produksi massal. Sebenarnya, persepsi ini memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang memberikan margin yang bagus. Jadi ini berapa bagus bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Soal dan jawaban nomor 3. Jelaskan perbedaan konsep antara kegiatan outsourcing dan offshoring. Mengapa perusahaan memutuskan untuk melakukan kegiatan tersebut dalam aktivitasnya? Jawabannya, perbedaannya adalah untuk proses outsourcing, pilihan yang sangat menarik untuk perusahaan yang memiliki volume yang rendah. Sedangkan proses offshoring adalah strategi rantai pasokan yang melibatkan proses pemindahan ke negara lain. Adapun perbedaan utama antara outsourcing dan offshoring dijelaskan di bawah ini. Yang pertama, outsourcing mengacu pada transfer kegiatan bisnis non-inti ke organisasi lain yang mendapat spesialisasi dalam pekerjaan itu. Offshoring mengacu pada pemindahan bisnis perusahaan ke negara lain, di mana biaya menjalankan bisnis seperti itu lebih rendah daripada negara asalnya. Yang kedua, pengalih-dayaan atau outsourcing mencakup pengalihan operasi bisnis ke pihak eksternal. Sebaliknya, offshoring melibatkan pengalihan kegiatan dan kantor. Yang ketiga, tujuan dari outsourcing kegiatan bisnis adalah untuk berfokus pada kegiatan inti perusahaan. Di sisi lain, offshoring dilakukan untuk meminimalkan biaya. Yang keempat, pengalih-dayaan atau outsourcing dilakukan oleh non-karyawan, tetapi offshoring dilakukan oleh karyawan dari entitas bisnis. Yang kelima, pengalih-dayaan atau outsourcing dapat dilakukan di dalam atau di luar negara. Meskipun di luar negeri, pengalihan bisnis ke negara lain adalah suatu keharusan. Adapun kelebihan offshoring dan outsourcing adalah setelah mengetahui perbedaan di antara keduanya, tentu ada kelebihan yang ditawarkan dari masing-masing pilihan. Pertama, pilihan offshore atau outsourcing memberikan kelebihan kepada pemilik perusahaan untuk membayar keahlian dari pekerja dengan harga yang lebih murah. Selain itu, pekerjaan juga dapat diselesaikan lebih cepat dengan menyebar lot pekerjaan ke talenta lain yang andal terlepas dari domisili mereka tinggal. Dengan demikian, karyawan yang bekerja di kantor lebih fokus untuk memikirkan strategi pengembangan bisnis. Sedangkan outsourcing memungkinkan perusahaan
untuk mendapatkan fleksibilitas tenaga kerja. Misalnya, jika perusahaan sedang memiliki banyak proyek atau pekerjaan, maka jumlah staf dapat ditambah dengan lebih mudah. Begitu pula sebaliknya, jika proyek pada bulan tertentu jumlahnya lebih sedikit dari bulan-bulan sebelumnya, maka perusahaan dapat mengurangi jumlah staf tanpa adanya kewajiban untuk membayarkan uang pesangon serta kewajiban-kewajiban lainnya kepada karyawan. Perusahaan memutuskan untuk menerapkan proses outsourcing dikarenakan untuk menghemat budget perusahaan dan juga lebih efektif dan efisien, sehingga orang-orang yang ada pada perusahaan bisa lebih fokus pada pekerjaan masing-masing. Outsourcing ada ataupun hadir yaitu untuk memudahkan pekerjaan dalam suatu perusahaan. Misalnya, untuk urusan keamanan perusahaan hanya dikerjakan oleh satpam atau petugas keamanan. Jadi, karyawan atau pegawai lainnya tidak perlu memikirkan urusan tersebut, yaitu urusan keamanan. Jadi cukuplah dibebankan kepada satpam ataupun petugas keamanan untuk menjaga keamanan dari perusahaan tersebut. Perusahaan menerapkan proses offshoring karena lebih mencakup daripada outsourcing, karena juga mencakup integrasi vertikal dengan menempatkan proses internal di negara lain. Perusahaan termotivasi untuk mulai operasi lepas pantai oleh potensi pasar dan keuntungan biaya yang diberikannya. Untuk selanjutnya, soalan jawaban nomor 4. Dalam konsep rantai pasokan yang berkelanjutan, terdapat strategi logistik terbalik atau reverse logistik. Jelaskan apa yang maksud dengan hal tersebut dan mengapa perusahaan menerapkan reverse logistik dalam rantai pasokan mereka. Jawabannya adalah, reverse logistik adalah bagian dari supply chain yang memproses apapun yang kembali ke dalam melalui supply chain atau berjalan ke belakang mundur melalui supply chain. Strategi logistik terbalik merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran produk, bahan, dan informasi yang efisien dan hemat biaya dari sudut pandang konsumsi kembali ke titik asal untuk pengembalian, perbaikan, produksi ulang, ataupun daur ulang. Dengan menerapkan strategi logistik terbalik, perusahaan bisa mendaur ulang barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan dan selanjutnya diproses. Jika telah selesai diproses, selanjutnya akan dijual kembali ke pasar-pasar barang bekas. Dari hal tersebut atau dari proses tersebut, perusahaan bisa mendapatkan pemasukan atau income ataupun keuntungan dari barang-barang bekas yang sudah didaur ulang tadi yang telah dijual di pasar-pasar barang bekas. Karena tidak sedikit pelanggan atau konsumen yang berburu barang-barang bekas. Selanjutnya ada beberapa contoh dari reverse logistik seperti di bawah ini. Yang pertama ada pengembalian barang oleh customer. Mungkin pengembalian di sini bisa jadi barang yang diterima customer ada cacat ataupun ada yang tidak berfungsi. Yang kedua, pengembalian barang yang tidak terjual oleh mitra distribusi karena persyaratan kontrak. Ya karena biasanya di perusahaan juga dalam distribusi atau penyebaran itu ada kontraknya, misalnya dalam 1 atau sampai 3 bulan barang harus habis terjual. Dikarenakan dalam rentang 1 sampai 3 bulan tersebut barang belum habis, maka dikembalikan mitra distribusi kepada perusahaan tempat mengambil atau bekerja sama jual beli barang tersebut. Yang ketiga, penggunaan kembali kemasan. Yang keempat, perbaikan barang. Yang mungkin tadi barang yang dibeli customer ada rusak, jadi bisa saja dikembalikan untuk diperbaiki kembali. Perbaikan dan pemeliharaan sesuai perjanjian jaminan. Kemudian ada pembuatan ulang atau remanufaktur barang dari barang yang dikembalikan atau cacat, yaitu
pembuatan ulang dari barang-barang yang sudah dikembalikan oleh customer. Bisa dibuat ulang, untuk selanjutnya bisa dipasarkan kembali, untuk dipasarkan di pasar-pasar barang bekas. Yang selanjutnya, menjual barang ke pasar second atau barang bekas sebagai langkah yang diambil atas pengembalian atau kelebihan stok. Jadi ini adalah opsi bagi barang-barang yang dah dikembalikan atau barang yang rusak, bisa diperbaiki, atau barang yang tadi karena tidak bisa menjual barang dengan rentang waktu yang telah ada di perjanjian kontrak, itu bisa dijual kembali di pasar barang bekas atau pasar second. Karena tidak menutup kemungkinan banyak orang-orang atau customer yang berburu barang-barang bekas yang tentunya masih bisa digunakan kembali dengan harga yang lebih sedikit murah dari barang baru. Selanjutnya ada daur ulang dan pembuangan barang yang sudah habis masa pakainya. Jadi barang yang dikembalikan yang masih bisa didaur ulang akan didaur ulang, dimanfaatkan daripada dibuang karena masih bisa dijual kembali. Ada 5 manfaat manajemen logistik terbalik atau reverse logistik. Yang pertama ada peningkatan hubungan dengan pelanggan. Salah satu manfaat yang paling menonjol dari manajemen logistik terbalik adalah kesempatan untuk meningkatkan hubungan kita sebagai perusahaan dengan pelanggan. Meskipun pelanggan mengembalikan barang kepada kita sebagai perusahaan, mungkin itu tadi karena rusak atau dikirim ke pelanggan yang berbeda, itu masih merupakan peluang emas bagi kita sebagai perusahaan untuk menjadikan hubungan dengan pelanggan. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada pelanggan bahwa kepuasan pelanggan melampaui pembelian barang kita dengan mengizinkan mereka mengembalikan barang apapun, baik untuk diperbaiki ataupun diganti. Kita memberitahu pelanggan selaku perusahaan bahwa kita berfokus untuk menjadikan layanan luar biasa kepada mereka, yaitu sebagai pelanggan kita. Yang mana langkah yang kita lakukan tadi itu akan memperkuat hubungan kita dengan pelanggan. Jadi jika perlu kita bisa menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan, otomatis akan memberi efek keuntungan bagi kita juga untuk kesinambungan perusahaan. Yang kedua, peningkatan citra merek. Salah satu manfaat lain dari manajemen logistik terbalik adalah mendapat kepercayaan publik karena mereka tahu perusahaan kita mendaur ulang barang atau membuangnya dengan aman. Tempat buang sampah telah menjadi bencana di bumi atau di planet kita, dan perusahaan manapun yang bekerja untuk menghindari membuang lebih banyak sampah ke tempat pembuangan sampah dapat memenangkan hati dari para konsumen. Ini adalah salah satu manfaat manajemen logistik terbalik atau reverse logistik, karena kita menemukan kegunaan lain untuk barang yang kita jual daripada kita membiarkan pelanggan kita atau customer kita membuangnya ke tempat sampah dengan sia-sia, yang meningkatkan merek dan citra bisnis kita. Untuk mencapai manfaat manajemen logistik terbalik ini, perusahaan harus lebih sadar akan lingkungan, karena konsumen cenderung mendukung perusahaan yang ramah lingkungan. Jadi ini merupakan ide yang bagus untuk mematuhi praktik sadar lingkungan untuk mengumpulkan citra yang lebih positif dan melindungi lingkungan. Jadi perusahaan harus berpikir untuk bagaimana untuk memperhatikan kegiatan perusahaan yang ramah lingkungan guna untuk menarik pelanggan tentunya. Yang ketiga, peningkatan siklus hidup produk. Manfaat lain dari manajemen logistik terbalik adalah dapat menambahkan lebih banyak produk kita. Ada kecenderungan yang berkembang dari orang-orang yang memikirkan cara meningkatkan siklus hidup produk konsumen untuk meminimalkan pemborosan dan tetap menemukan nilai dalam barang tersebut. Dengan manajemen logistik terbalik, barang apapun yang dijual gudang kita yang telah habis masa pakainya dapat digunakan kembali. Barang-barang yang dijual yang tidak lagi digunakan pelanggan masih dapat diperbaiki atau diperbarui dan dijual sekali lagi.
Selanjutnya akan meningkatkan siklus hidup produk dan utilitasnya. Yang keempat, risiko usaha yang diminimalkan. Adapun manfaat politik terbalik juga mencakup pencegahan risiko. Pelanggan yang mengembalikan produk ke penjual mereka dapat melampaui keluhan mereka dan memutuskan untuk menuntut perusahaan, yang dapat membuat perusahaan mengembalikan ribuan dolar. Cara terbaik untuk memenangkan pelanggan ini adalah memastikan bahwa barang apapun yang ingin mereka kirim kembali dapat segera diganti ataupun diperbaiki. Pelanggan yang puas dengan cara kita menengahi keluhan mereka akan lebih kecil kemungkinan untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap perusahaan kita, sehingga mengurangi risiko bisnis kita selaku perusahaan mengalami kerugian finansial yang besar. Adapun manfaat yang kelima yaitu adalah peningkatan penetrasi pasar. Manfaat manajemen reverse logistik tidak terbatas pada mendapatkan kembali barang usang dari konsumen yang menyelamatkan reputasi perusahaan. Menggunakan kembali produk adalah cara lain untuk mendapatkan keuntungan dari barang yang dikembalikan oleh customer ataupun konsumen kita. Ini berarti kita dapat menggunakan produk yang dikembalikan dan mengubahnya untuk dijual untuk tujuan yang berbeda. Contoh yang sangat baik dari hal ini adalah misalnya memperbaiki ponsel yang dikembalikan oleh pelanggan karena keputusan mereka untuk membeli lebih banyak produk saat ini. Telepon lama yang dikembalikan dapat kita perbaharui dan dijual kembali ke pembeli potensial lain yang opsi yang lebih murah. Mungkin mereka menginginkan HP yang masih bisa digunakan tetapi harga yang murah. Dengan ini kita akan dapat meningkatkan penetrasi pasar dan melayani lebih banyak pelanggan. Baiklah, demikian jawaban saya untuk jawaban ujian akhir semester untuk mata kuliah manajemen operasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.